Bagaimana kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah Bapak semuanya, sebelum kita memberi aktivitas pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rifki, silakan bikin doanya Rifki. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan Rifki duduk tempat kamu kembali ya. Baik Bapak semuanya, silakan kamu lihat sebelah kanan kamu nak dan sebelah kiri kamu. Ada teman kamu tidak datang pada hari ini? Tidak. Datang semuanya ya, alhamdulillah, berarti kita lengkap ya nak ya. Baik Bapak, silakan kamu lihat ke bawah. Ada sampah berserakan, terutama sekali dalam laci kamu ada. Alhamdulillah bersih ya, berarti kamu semua menjalankan piket dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelajaran ke-10 tentang keteladanan Wali Songo. Nah Bapak semuanya, dengan kompetensi dasar 3.21 memahami kisah keteladanan Wali Songo. Adapun sub pembelajarannya adalah mengenai tentang siapakah Wali Allah itu. Nah di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Wali Allah dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk keimanan Wali Allah dan bentuk ketakwaan Wali Allah dengan benar. Nah Bapak masih ingat ya dengan pertemuan kita minggu yang lalu pelajarannya? Siapa yang masih ingat ya? Saya Pak. Ya Rifki? Ya bagus, mari melaksanakan sholat. Ya, nah Bapak tentu juga masih ingat keutamaan dari sholat. Siapa yang tahu keutamaan dari sholat? Saya Pak. Ya Azia? Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya bagus, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah yang disampaikan teman kamu tadi adalah tentang keutamaan sholat. Nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Siapa saja dia? Apakah kita termasuk di dalamnya? Nah Bapak masih semangat ya? Nah karena kita akan membahas tentang bentuk keimanan Wali Allah dan bentuk ketakwaan Wali Allah. Dengan demikian nanti anak Bapak juga dapat mencontohnya dalam perbuatan sehari-hari, sehingga anak Bapak juga akan mendapatkan juga kemuliaan dari Allah. Siapa yang mau mendapatkan kemuliaan dari Allah? Tentu kita semua mau ya nak ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tetap semangat, oke? Nah baik Bapak semuanya. Nah di sini ada ice breaking, kita speaking dulu ya supaya tidak tegang ya, supaya santai juga belajarnya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita coba pagi, siang, malam. Nah berarti kurang fokus ya, fokus kembali. Oke Bapak semuanya. Nah kita di sini akan membaca ayat ya nak ya. Sebelum Bapak membacakan, siapa yang mau mendapatkan pahala terlebih dahulu? Ya, Azia, katakan Azia. Dengarkan Bapak ya, kemudian kamu yang membacanya nanti. Oke, Bapak duluan baru kamu ya nak ya. Kita tahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun
tentang wali. Ya, dari mana Gibran tahu tentang wali, Nak? Karena ada kata aulia. Lihat jawaban dari Gibran ya, Nak ya. Ya, ayat tersebut membahas tentang wali. Ya, tepuk tangan untuk Gibran. Baik, Bapak semuanya, sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok ini berdasarkan pada kelompok yang sebelumnya. Di sini ada LKPD dan bahan ajar tentang wali Allah. Bapak perhatikan ya, Nak ya. Oke, Nak Bapak semuanya. Nah, dengarkan instruksi dari Bapak. Ya. Nah, pertama, silakan kamu baca ayat tentang wali Allah. Oke, silakan dibaca, Nak. Yang ada di buku atau yang ada di LKPD-nya. Kemudian setelah dibaca, kamu tulis artinya, ya. Kamu tulis artinya pada LKPD tersebut. Berikutnya, kita masuk lagi yang kedua, mengidentifikasi, ya. Di sini kamu tulis pengertian wali Allah berdasarkan dari arti atau terjemahan Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Silakan kamu lihat, kemudian kamu tuliskan pada lembar LKPD yang mengidentifikasi. Ya, saya silakan kerjakan. Diskusi ya, Nak ya, bantu diskusi, Nak. Kita masuk mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini, anak Bapak, ya. Kamu cari pengertian wali Allah yang ada dalam buku, ya, dan bahan ajar. Berikutnya, bentuk keimanan wali Allah dan bentuk ketakwaan dari wali Allah. Oke, silakan kerjakan. Ayo kerjakan, Nak. Diskusikan sama teman kamu ya. Masuk yang di mengumpulkan data. Nah, kemudian kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu. Ya, bentuk keimanannya, bentuk ketakwaannya, diskusikan ya. Dan kamu tulis, kamu susun nanti di LKPD bagian mengolah data. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo, silakan, Nak. Nah, kita masuk pada kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya adalah membuktikan. Sekarang anak Bapak, silakan anak Bapak presentasikan ke depan kelas dari hasil diskusi kamu. Ya, kelompok mana yang mau tampil ke depan? Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Nah. Yang lain, kelompok lain mendengarkan. Oke, nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Rega akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Satu, pengertian wali Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa. Oke, mau bertanya silakan. Ya. Apa saja bentuk kesyirikan? Ya, silakan menjawab. Percaya kepada dukun, percaya kepada benda, percaya kepada setan. Ya, boleh kita berbuat syirik, Nak? Tidak boleh ya. Baik, Bapak semuanya kita berikan tepuk santiang. Tepuk santiang. Ampun dua, ampun tiga, dua ampun, santiang. Mari duduk ya. Terima kasih kelompok 3. Baik, Bapak semuanya. Kita berikutnya adalah menyimpulkan ya. Silakan ya Bapak simpulkan dari presentasi dari teman kamu tadi. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok berapa yang bisa menyimpulkan ya? Ya, silakan kelompok 2. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa yang mendekatkan diri kepada Allah serta menolong agama Allah SWT. Ya, dengarkan penjelasan Bapak ya. Bapak memberikan penguatan dengan cara menjelaskan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Di sini kita akan membahas tentang pengertian wali Allah. Ya, yang dikatakan dengan wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 63 yang berbunyi alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang
takwa. Ya, nak ya, itu pengertian dari wali Allah. Berikutnya tentang bentuk keimanan wali Allah. Pertama, keimanan wali Allah itu murni dia, tidak tercampur oleh kesyirikan. Kedua, keimanan wali Allah itu tidak sekedar hanya dari ucapannya saja. Ya, keimanan wali Allah itu adalah keimanan yang mengantarkan ketakwaan kepada Allah. Yang berikutnya adalah bentuk ketakwaan dari wali Allah. Wali Allah itu taat dia. Taat itu artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, bentuk ketakwaan wali Allah itu adalah wali Allah tidak hanya melaksanakan amalan-amalan wajib. Wali Allah juga mengerjakan amal-amalan sunnah. Kenapa itu materi kita ya? Nah, sekarang siapa yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita ini? Pak Aziah, Bapak tanya, apa pengertian dari wali Allah tadi Pak sampaikan? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa yang mendekatkan diri kepada Allah serta menolong agama Allah SWT. Ya, itu dia ya. Adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang bertakwa dan beriman. Sekarang anak Bapak sebutkan satu kata dari kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, bagaimana perasaan kamu mengikuti kegiatan ini? Oke, kita mulai. Dari kelompok 1, bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran ini, Nak? Senang. Alhamdulillah, kamu semuanya berarti positif jawabannya. Nah, ini untuk refleksi bagi Bapak untuk menerapkan model-model pembelajaran yang lainnya. Baik Bapak semuanya, untuk memantapkan kamu dengan materi tentang wali Allah ini, maka mari kita kerjakan ya soal latihannya ya. Nah, silakan anak Bapak jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Ini petunjuk soalnya. Silangi pada lembar jawaban salah satu huruf A, B, C atau D untuk jawaban yang benar pada soal-soal pilihan ganda. Silakan kamu kerjakan ya Nak ya. Pak, Ya Nak. latihannya soalnya di mana buat Pak? Ya, buatnya di buku latihan kamu ya. Kerjakan, buat soalnya di buku latihannya. Oke, selamat bekerja. Silakan kerjakan Nak. Baik, Bapak semuanya. Nah, Bapak semuanya. Nah, untuk tugas kamu di rumah nantinya kamu buat di kertas karton, kemudian kamu tulis tulisan kaligrafi yang bagus tentang Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63, kemudian nanti kamu hias ya, dan nanti kita pajang di kelas kita ini. Sepakat Nak? Nah, ya, sepakat ya Nak ya. Baik Bapak semuanya, untuk pertemuan kita pada minggu yang akan datang ya, maka kita akan membahas tentang kisah teladan Wali Songo. Bapak berharap anak Bapak terlebih dahulu membaca di rumah tentang kisah teladan Wali Songo. Baik Bapak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.